Berita Sumsel 24 jam hari ini, peserta dari SMA Negeri 1 Kayu Agung atau Sumansa Agung siap rebut piala bergilir Gubernur Sumatera Selatan dari Lomba Sang Juara. Meski tampil perdana di event bergengsi ini, para peserta akan menyiapkan strategi untuk mencapai target tersebut. Babak penyisihan dari SMA Negeri 1 Kayu Agung begitu kompetitif. Para peserta berusaha merebut tiket Grand Final agar bisa mewakili sekolahnya di tingkat Sumatera Selatan. Dari 50 peserta yang hadir dalam babak penyisihan ini, peserta atas nama Arya berhasil merebut salah satu tiket tersebut. Kepada Palpres.com, Arya mengaku optimis bisa meraih juara dalam babak Grand Final yang digelar 20 Oktober 2022 nanti. Berbagai strategi disiapkan Arya bersama dua temannya, mulai dari manajemen waktu hingga belajar lebih giat. Bagi saya yang paling berkesan itu adalah koleksi pengawetan para hewan harimau, karena menurut saya itu sangat keren sekali dan juga beda dari benda-benda yang lain. Dan target pasti juara. Ya. Persiapannya, Bang? Persiapannya mungkin saya akan belajar lebih giat lagi, dan juga tentunya karena belajar lebih giat akan manajemen waktu karena Arya saat ini OSIS juga kan. Dan juga Arya bakal siapin materi-materinya. Sementara itu, guru pendamping SMA Negeri 1 Kayu Agung, Pendrawati, mengatakan lomba Sang Juara ini bisa memberikan pengetahuan dan wawasan kepada siswa terkait sejarah, budaya, dan permusiuman di Sumatera Selatan. Ini yang paling utama untuk memberi pengetahuan kepada siswa agar mereka bisa tahu tentang terutama koleksi di museum. Itu apa, kemudian menambah wawasan bagi peserta. Karena selama ini sejak pandemi mereka ini belum pernah melakukan kunjungan ke museum. Jadi itu sebenarnya utamanya. Oke, dan ya, mungkin yang keduanya bertemu dengan sekolah lain. Ya, bisa berkompetisi dengan sekolah lain. Reporter Sri Depi, juru kamera Firyansyah, Palpres.com. Pemirsa, Desa Tempat Lereh, Meringang, Kecamatan Dempo Selatan masuk unggulan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Desa ini merupakan satu-satunya di Sumsel yang masuk nominasi 50 besar dalam anugerah tersebut. Desa Wisata Tempat Lereh, Meringang, Kecamatan Dempo Selatan masuk 50 besar kota wisata terbaik di Indonesia dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia. Desa yang merupakan satu-satunya di Sumsel masuk nominasi memang sudah tertata baik. Di sana masyarakat sudah membuat homestay, menggelorakan ekonomi kreatif hingga kuliner lokal. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menilai daya tarik di desa ini cukup banyak. Selain memiliki air terjun dan budayanya, desa ini juga memiliki produk ekonomi kreatif sehingga bisa menjadi desa wisata. Mas Menteri mengatakan salah satu wisata alam yang ada di desa tersebut adalah air terjun Cugup Naval Kuning yang menjadi primadona wisatawan. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 8 meter dari permukaan sungai. Selain itu, Desa Tempat Lereh juga memiliki air terjun lainnya seperti Curug Napal Kuning, Curug Anginan, dan Curug Due Tunggung. Untuk atraksi budaya, desa wisata itu memiliki rumah adat Bagi yang bermakna bagi suku Besema. Saat ini masih terdapat 24 rumah Bagi atau rumah khas suku Besema. Ada juga tradisi pantauan adat pernikahan dan kesenian guritan yang biasa ditampilkan saat pernikahan. Saat kedatangan para juri dan menparekraf juga ditampilkan seni bela diri tradisional Kuntau. Sandiaga mengapresiasi masyarakat desa yang kompak dalam mengembangkan desa wisata Tempat Lereh. Ayo kita semua jaga kesehatan. Moga-moga insya Allah desa wisata Tempat Lereh Meringan menjadi pemenang. Reporter dan juru kamera Eko Wahyudi, Palpres.com. Musyawarah Daerah 5 Organisasi Amatir Radio Indonesia Daerah atau Orda Kepulauan Bangka Belitung Sabtu 17 September 2022 lalu digelar di Aula Wisma Aksi Desa Kace Kabupaten Bangka. Dalam musda tersebut, Hengki dengan nama udara Yankee Eco 4 Kilo Indian Eco terpilih sebagai Ketua Orda Bubble yang baru. Berlangsung dengan penuh suasana demokratis, Musda 5 Orda Kepulauan Bangka Belitung digelar di Aula Wisma Aksi Desa Kace Kabupaten Bangka akhir pekan kemarin. Dalam musda tersebut, Hengki Yankee Eco 4 Kilo Indian Eco terpilih sebagai Ketua Orda Bubble yang baru. Hengki menggantikan Abed Suhayan Yankee Eco 4 Foxtrot Nancy untuk memimpin Orda Bubble periode 2022-2027. Dalam pemilihan yang digelar, Hengki berhasil meraih 8 suara dari 14 suara peserta. Sementara itu, peserta juga memberikan amanah kepada Abed Suhayan, Noviar, dan Suprapti selaku Dewan Pengawas dan Penasihat Orda Bubble.
Pimpinan sidang Suhdi Y mengatakan pemilihan berjalan dengan lancar dengan mekanisme pemilihan secara langsung. Sementara Ketua Orda Babel terpilih, Hengki berharap Orari ke depannya akan semakin eksis, apalagi sekarang sudah era digital dan lebih maju. Dia ke depan akan berusaha menyeimbangkan teknik radio yang sekarang sudah computerized dan digital. Ditambahkan, Hengki, Orari akan dapat memberikan kontribusi baik bagi bangsa dan negara, serta khususnya di Bangka Belitung. Di akhir acara dilakukan pengukuhan kepengurusan Orda Kepulauan Bangka Belitung dilakukan Sekjen Orpus Yusuf Budianto, Yankee Bravo 3 Delta Yankee. Tim Sumsel 24 Jam, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 Jam hari ini, seorang residivis kasus pencurian mencuri ponsel di rumah kosong di daerah Sungai Tawar. Atas aksinya tersebut, residivis ini kembali ditangkap polisi dan diancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Seorang residivis kasus pencurian bernama Dandi kembali harus merasakan dinginnya jeruji besi penjara. Pelaku ditangkap anggota opsional unit Bidum dan Tekap 134 Satreskrim Polrestabes Palembang Rabu kemarin. Saat ditangkap, anggota terpaksa memberikan tindakan tegas karena pelaku mencoba melawan. Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Muhammad Ngaji melalui Kasat-Reskrim Kompol Tri Wahyudi mengatakan pelaku sebelumnya dirawat ke Rumah Sakit Bari dan langsung digiring ke Mapolres Palembang. Kasat-Reskrim Polres Tabes Palembang khususnya Opsional Bidum berhasil mengamankan satu orang. Dia kita kenakan pasal 363 dengan kecelakaan. Terus dia mau rumah, dia masuk rumah bersama kawannya. Alhamdulillah kawannya juga sudah terlebih dahulu kita ambil, sudah kita proses, dan dia mengambil 3 buah HP dan langsung melarikan diri. Pelaku ini sudah sering kali melakukan, dia juga residivis, sudah pernah 2 kali ibaratnya terkena pidana masalah yang hampir sama, 363 juga. Saat ini pihaknya sedang mendalami TKP lain yang menjadi lokasi kejahatan pelaku. Atas perbuatannya ini, tersangka terancam hukuman penjara di atas 5 tahun. Sementara itu, pelaku Dandi mengakui perbuatannya. Dia mengaku melakukan aksinya tersebut berdua dengan temannya. Dari hasil membobol rumah korban melalui pintu bagian belakang rumah dengan alat berupa linggis, dia mengambil 3 ponsel yang dijual 1,2 juta rupiah. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 Jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, Sidak dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Delsa Nasution, sampai